Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nilam Abbas dari kelas A3 Prodi Keperawatan dengan NIM 2114201125 semester 2. Tujuan saya membuat video adalah untuk memenuhi ujian akhir semester MK Ilmu Dasar Keperawatan 2 dari dosen Nurse Niwayan Sudarmi, Escape MKes. Topik yang akan saya bawakan yaitu plebotomi atau tindakan pemasukan jarum di vena. Kita masuk di pengertian plebotomi. Pengambilan darah di laboratorium sering diasumsikan dengan nama flebotomi. Flebotomi dalam bahasa Inggris yaitu plebotomi berasal dari kata Yunani pleb dan tomia. Pleb berarti pembuluh darah vena dan tomia berarti mengiris atau memotong atau cutting. Tujuan plebotomi adalah memperoleh sampel darah dalam volume yang cukup untuk pemeriksaan yang dibutuhkan dan dengan memasukkan vena atau venipunctur dengan jarum dan peralatan pendukungnya. Agar mendapatkan darah untuk pemeriksaan laboratorium, maka harus memperhatikan proses pengambilan darah tersebut, diantaranya yaitu peralatan yang akan dipakai dan lokasi pengambilan darah vena yang umumnya di daerah vena fossa cubiti yaitu vena cubiti atau di daerah pergelangan tangan, dan selain itu vena yang dipilih tidak di daerah infus yang terpasang menurut Segaf Andriani 2016. Pembuluh vena besar di lengan adalah daerah lipat siku yang sangat direkomendasikan karena pembuluh dengan diameter yang kecil dapat menjadi kolaps sehingga menyebabkan aliran darah menjadi terhambat atau pengisian tabung menjadi tidak tepat. Pemilihan lengan juga harus diperhatikan. Kontaminasi sampel dengan cairan infus, terutama yang mengandung heparin, merupakan penyebab paling umum kesalahan pra-analitik di rumah sakit. Sampel sebaiknya diambil tanpa bendungan sehingga darah dapat mengalir ke sempirit dengan aliran kontinu, tanpa tahanan atau dengan adanya tekanan negatif dari tabung hampa udara atau vakum. Karena adanya bendungan yang terlalu lama pada vena dapat menyebabkan hemokonsentrasi, peningkatan aktivitas fibrinolitik, dan aktivitasi sejumlah faktor pembekuan. Kita masuk pada alat dan bahan. Penggunaan alat analitik modern saat ini sangat membantu dalam pemeriksaan laboratorium dengan hasil yang akurat. Pemantapan mutu internal dan eksternal yang dilakukan dengan baik diharapkan dapat mengurangi kesalahan pada proses analitik. Yang pertama, kapas alkohol atau alkohol swab 70%. Merupakan bahan dari wol atau kapas yang mudah menyerap dan dibasahi dengan antiseptik berupa etil alkohol. Tujuan penggunaan kapas alkohol adalah untuk menghilangkan kotoran yang dapat mengganggu pengamatan letak vena sekaligus mensterilkan area penusukan agar risiko infeksi bisa ditekan. Yang kedua ada spuit atau suntik, adalah alat yang digunakan untuk pengambilan darah atau pemberian injeksi intravena dengan volume tertentu. Spuit mempunyai skala yang dapat digunakan untuk mengukur jumlah darah yang akan diambil. Volume spuit bervariasi dari 1 cc, 3 cc, 5 cc, bahkan ada yang sampai 50 cc, yang biasanya digunakan untuk pemberian cairan sonde atau saing pump. Yang ketiga ada tourniquet yang merupakan bahan mekanis yang fleksibel, biasanya terbuat dari karet sintetis yang bisa merenggang. Digunakan pengobat atau pembendung pembuluh darah pada organ yang akan dilakukan penusukan plebotomi. Yang keempat ada plester, digunakan untuk fiksasi akhir penutupan luka bekas plebotomi sehingga membantu proses penyembuhan luka dan mencegah adanya infeksi akibat perlakuan atau trauma akibat penusukan. Yang kelima ada vakum tube atau tabung, yaitu terdiri dari 4. Yang pertama tabung tutup merah yang tanpa penambahan zat adiktif atau darah akan menjadi beku dan serum dipisahkan dengan pemusingan. Umumnya digunakan untuk pemeriksaan fisik kimia darah, imunologi, seologi, dan bank darah atau cross-matching test. Lalu ada tabung tutup kuning. Tabung ini berisi gel separator
atau serum superator tap atau SST yang fungsinya memisahkan serum dan sel darah. Setelah pemusingan, darah akan berada di bagian atas gel dan sel darah berada di bawah gel. Umumnya digunakan untuk pemeriksaan kimia darah, imunologi, dan serologi. Lalu ada tutup tabung warna ungu atau lavender. Tabung ini berisi EDTA atau umumnya digunakan untuk pemeriksaan darah lengkap dan bank darah atau crossmatch. Lalu ada tabung tutup biru. Tabung ini berisi natrium sitrat, umumnya digunakan untuk pemeriksaan koagulasi atau MIS, PPT, dan APPT. Yang terakhir ada safety box atau kotak pengamanan yang tahan terhadap tusukan-tusukan jarum suntik bekas, benda tajam, alat medis. Safety box juga digunakan untuk menampung dan membuang alat suntik autodisable atau bekas pakai yang terkontaminasi cairan infeksius sebelum dimusnahkan melalui pembakaran. Pengambilan darah vena menggunakan spuit 1 cc harus dilakukan dengan benar dan jumlah darah yang diambil harus sesuai kebutuhan, tetapi haruslah sangat berhati-hati dan memperhatikan prosedur kerja sehingga tidak terjadi hematoma, hemolisis, dan lain sebagainya. Dan juga kita harus menguasai alat dan cara penggunaannya agar dapat membantu dalam proses pengambilan darah vena. Kita masuk di prosedur kerja. Yang pertama, lakukan persiapan kerja seperti alat-alat yang akan digunakan. Yang kedua, posisi lengan klien harus lurus, jangan membengkok siku. Pilih lengan yang paling banyak melakukan aktivitas. Letakkan tangan di atas meja. Yang ketiga, melakukan perabaan atau palpasi pada lokasi vena yang akan ditusuk. Pasien diminta untuk mengepalkan tangan. Yang keempat, pasang tourniquet kurang lebih 3 jari di atas siku. Yang kelima, lokasi vena yang akan ditusuk didesinfeksi dengan kapas alkohol 70% dengan sekali usap. Yang keenam, tusuk bagian vena tadi dengan lubang jarum menghadap ke atas dengan kemiringan antara jarum dan kalt 15-30 derajat. Yang ketujuh, setelah volume darah cukup, dilepaskan tourniquet dan pasien diminta membuka kepalan tangannya. Yang kedelapan, lepaskan atau tarik jarum dan segera letakkan kapas alkohol 70% di atas bekas suntikan untuk menekan bagian tersebut dan ditutup dengan plester. Yang kesembilan, memindahkan sampel darah dari dalam spuit ke tabung dengan cara melepaskan jarum lalu mengalirkan darah perlahan melalui dinding tabung. Yang ke-10, jika sampel harus diberi antikoagulan, maka segera mungkin darah dimasukkan ke dalam tabung dengan antikoagulan atau EDTA atau sitras, campur dengan membolak-balikan tabung beberapa kali. Itulah cara pengambilan plebotomi atau memasukkan jarum ke vena. Sebelum mengakhiri video kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk bergabung bersama saya di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Itu universitas yang sudah terakreditasi D dan memiliki banyak sekali lulusan-lulusan terbaik dan juga sangat bagus untuk mewujudkan cita-cita. Yang ingin bergabung, ayo semuanya gabung. Link ada di deskripsi ya guys. Terima kasih.